awal mula adanya komunitas Memerangi Lino ini itu karena pada tahun 2022 itu kita melakukan kajian baseline perubahan iklim yang dikolaborasi dari Koalisi Pangan Baik. Terus hasil dari survei kita itu mengatakan bahwa di Manggarai itu ada dampak perubahan iklim. Nah, sejak itu komunitas Memerangi Lino dibentuk untuk menggagas isu perubahan iklim itu dengan aksi-aksi lokal yang kita buat di desa-desa tersebut. Kualitas air dan volume air itu di Desa Rai menurun itu sejak tahun 2000. Jadi di Desa Rai itu untuk air itu agak susah. Lalu untuk di Desa Tal itu kan 100% mereka petani sawah, tetapi dari survei kita itu 93% itu petani mengatakan bahwa hasil produksi mereka berkurang. Lalu di Desa Goloworok itu hasil cengkeh juga menurun dari yang biasanya. Terus ada dari Desa Bangka Lelak itu mereka kan hortikultura. Itu di hortikultura itu banyak penyakit yang menyerang tanaman mereka. Untuk di komunitas Memerangi Lino, karena saya dari Desa Rai, jadi yang kami buat itu masih di seputaran Desa Rai. Itu kita pengembangan pangan lokal di Desa Rai. Nah, itu kita targetnya perempuan Desa Rai atau yang biasa kita sebut ende-ende di Desa Rai. Itu kita mengembangkan kembali pangan lokal seperti kacang tanah, jagung, dan singkong. Terus ya kita pilihnya untuk yang pemberdayaan itu ende-ende karena kita tahu ya di dapur ini yang paling tahu itu kan mama-mama, dari tanam, dari produksinya, pokoknya semua berkaitan sama mama. Sampai makanan yang kita makan itu ada di meja makan itu berkaitan sama mama-mama. Itulah mengapa kita pilihnya mama-mama. Kami di sini itu limpah atas kacang tanah, tetapi setelah kami survei di lapangan, banyak masyarakat di sini itu menjualnya itu, kami di sini sering sebut itu menjualnya pakai tongka dari bambu. Ya, mereka jualnya itu 50 per tongka. Ya, kalau isi satu tongka itu 1 kilo. Satu tongka itu mereka jualnya 60. Iya, tapi kalau kami beli di mama-mama, harganya itu lebih mahal lagi. Kami belinya itu satu tongka itu kadang 75.000, kadang 80. Sekarang banyak atau ende-ende yang bergabung di KBT itu mereka jualnya tidak kayak gitu lagi. Kami bikin wadah, kami mengundang mama-mama untuk bergabung di kelompok wanita tani untuk buat suatu produk dari kacang tanah itu, membuat Kojacero atau boleh disebut kacang disangrai. Karena kita mau gabung di kelompok ini, karena kita mau apa nih, makanan yang dulu itu, yang sebelumnya ada beras begini, kita makan dari apa? Dari ubi. Sekarang kita ya bikin perkedel dari ubi toh, kacang tanah juga, bikin longa. Pagi kalau kita alas makan ubi, kita hematkan beras dulu. Oh, Ibu Ina, dia yang apa? Yang ajak kita mau gabung di kelompok ini. Prakteknya bagaimana? Karena kita itu tanam, asal tanam. Pupuk cairnya juga ajar di kelompok, bikin pupuk cair. Yang sekarang yang hasil panennya. Dulu itu kita ya apa? Kurang. Untuk dari kepala adat, mereka dukung karena pada tahun 2023 itu kita membuat kelas bercerita Tompo Turuk yang berkaitan sama pangan lokal, dan itu kita adakan di Baru Gendang. Tompo Turuk. Ya, Tompo Turuk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah dongeng. Nah, itu kami salah satu targetnya itu kan ke anak-anak. Jadi ketika melakukan proyek itu ternyata banyak anak-anak yang belum mengetahui cerita-cerita lama tentang pangan gitu. Nah, ketika kita masuk, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri terhadap kami karena kami merasa bahwa kami sudah memberikan suatu pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh anak-anak usia segitu. Itu kita didanain oleh BPK wilayah 16 kemarin, Nusa Tenggara Timur. Terus kita buat ceritanya ada 5 cerita, kita buat komik.
produknya itu sari temulawak. Kalau saya pribadi sih ilmunya sih yang dapat. Kalau ekonominya sih, kalau untuk kelompoknya sih ya mereka sudah merasakan. Karena apa? Mereka sudah pinjam duitnya yang di koperasi ini. Kalau kita sih via Facebook, WA, kadang permintaan dari tempat lain ya kita langsung kirim gitu. Itu kebanyakan dari pastor juga. Kita ini khususnya untuk Desa Vevo, bukan untuk Desa Vevo sih, mungkin untuk seluruh masyarakat Manggarai. Kalau yang namanya kerja kelompok itu dianggap sepelehin itu. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya itu karena sudah merasakan dari kelompok ini, ya jangan disepelehin lagi. Semakin semangat itu. Kami ini bukan sebagai apa, tapi kami ini sebagai korban dari segala-galanya yang siap bertanggung jawab. Kami tidak tahu masalahnya apa, tapi kami jadi korban gitu. Mudah-mudahan sih masyarakat Desa Vevo makin melihat apa yang kami lakukan dan antusias anak mudanya itu semakin tinggi itu. Karena banyak lahan-lahan yang belum digarap. Mudah-mudahan dengan kegiatan kami ada rasa ingin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kami sudah bentuk satu kelompok, yaitu namanya kelompok Gerak Tedeng, yang dibentuk bersama teman-teman lokal champion yang didukung oleh pemerintah desa, yang dulunya mereka juga petani horti. Karena mereka kurang tahu manfaat secara pasarnya, lambat laun mereka berhenti. Kemarin kami dorong lagi mereka dengan benih sama pelatihan pembuatan pupuk organik. Kamu ini dibilang aneh lah dari teman-teman, dari tetangga, dibilang ngapain kamu lagi kembali ke ambil kotoran B2, olah limbah dari dedaunan. Kan sekarangnya udah zaman, pupuk sudah tersedia, tinggal beli aja begitu. Memang awalnya itu kami istilahnya jatuh bangun. Mereka tidak mau lagi sistem pengolahan kompos yang dimana dimanfaatkan dari limbah kotoran ternak. Mereka kan kalau di Desa Tal sendiri itu ada dua aksi besar yang kami lakukan. Yang pertama itu advokasi di tingkat desa, terus yang kedua itu praktik baik di masyarakat Desa Tal. Kalau praktik baiknya itu mendorong masyarakat ini kembali lagi ke hortikultura. Kenapa kami dorong ke hortikultura? Karena Desa Tal ini potensi yang sangat besar itu padi sawah. Sejak 2019 peningkatan hama penyakit di padi sawah ini meningkatkan gagal panennya petani. Dari situ kami punya inisiatif, kira-kira yang cocok selain padi sawah ini kita manfaatkan lahannya seperti apa begitu. Dibilang kita ini sudah istilahnya maju, pemerintah sudah menyediakan pupuk, terus obat-obatan sudah lengkap begitu, tinggal kita beli aja. Tetapi kami tidak berhenti di situ. Kami tetap fokuskan bahwa pertanian organik ini tetap kita dorong bagaimanapun hasilnya nanti. Kalau jejaring pasar, bukan kami yang jual sebagai lokal champion, bukan jual hasil panennya, tetapi kami mengajak pasar, datangkan pasarnya ke mereka. Yang menentukan harganya itu tergantung si petani dengan si pedagang pasarnya. Yang awalnya dulu kami meragukan kalau hasil panennya kami ini mau jual kemana. Yang sampai ribuan pohon ini kami mau jual ke mana. Tiba-tiba datang pengepul sejak ke lahan dengan harganya murah, kami kasih aja. Karena kami tidak pernah tahu harga di pasarnya seperti apa begitu. Dengan adanya lokal champion ini, sudah ada pelatihan jejaring dengan bukan hanya di pasar lah, berbagai instansi, bahkan di Dinas Pertanian, dapat hasil yang memuaskan bagi lokal champion itu sendiri dan petani. Saya dorong mereka, terus ada juga kegiatan dari desa ya, supaya bagaimana mitigasi perubahan iklim ini. Karena berapa kali ilmu yang saya dapat itu dari teman-teman LSM, bagaimana upaya mitigasi itu penting sekali dibuat. Melalui walaupun sedikit alokasi anggaran ya, kita buat pupuk kompos ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan hortikultura di Kopi Colol itu, di Lembah Colol. Kita bawa hasil semua. Hasil-hasil itu karya teman-teman lokal champion semua.
yang kita perdayakan, yang kita dukung, yang kita jalan bersama. Kemarin dengan pemerintah desa TAL, dengan teman-teman LSM, dengan teman-teman Koalisi Pangan Baik. Dari penggarapan lahan, benih, pupuk, dan perawatannya sampai panen. Dan kami dari desa tidak mengambil hasilnya berupa uang, tidak. Pada intinya mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Walaupun sederhana, yang penting kita buat contoh. Begini cara kita budidaya tanaman kebun ini atau hortikultura dengan baik. Semoga makin banyak anak muda yang peduli dengan pangan lokal. Semoga aksi-aksi yang kami lakukan mereka lihat dan menginspirasi mereka. Local champion itu menyadarkan saya bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, melainkan bagaimana cara kita untuk berdampingan dengan manusia lain begitu. Local champion ini kan penggerak perubahan, ya. Dan saya berpikir bahwa masyarakat desa itu membutuhkan anak muda yang bergerak untuk perubahan yang positif. Kalau di kegiatan Pangan Baik ini tidak hanya tentang pangan, dia mengajarkan kita bagaimana dalam proses berwirausaha, bagaimana dalam menulis berita, bagaimana dalam mengolah pangan lokal, itu intinya. Nah, kalau soal pengetahuan dari ketiga itu, sebelum mengikuti kegiatan, jujur saya belum sama sekali. Atau dalam kata lain, gelas saya masih kosong soal ketiga-tiga itu. Dari situ, saya baru tahu, cara menulis berita yang baik itu seperti apa. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang baik ke orang supaya bisa diterima dengan baik juga, itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bersosialisasi dengan orang, saya awalnya itu sebagai orang yang sangat intro. Dan ketika saya bergabung ke Pangan Baik ini, sangat-sangat merubah kebiasaan saya untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentang pengetahuan dalam pangan lokal. Karena jujur, saya sudah di umur ini, tapi sebelum bergabung ke Pangan Baik itu banyak pangan lokal yang belum saya ketahui di Manggarai ini. Saya belum mengetahui seperti salah satunya sorghum. Jujur saya waktu bergabung di Pangan Baik baru saya mengetahui sorghum itu apa, gunanya untuk apa, dan diolah ke bahan makanan apa saja. Terus terang saya itu dari zero to hero. Karena tidak ada pengalaman sama sekali, itu di bidang pertanian, mau itu di bidang jurnalisme warga, atau membuat konten, atau menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Saya sangat-sangat bersyukur lah dengan adanya kegiatan Local Champion Koalisi Pangan Baik ini. Benar-benar mendorong pribadinya saya menjadi, ya bisa dibilang berguna lah begitu. Ketika saya sudah bergabung di Local Champion ini, saya disadarkan bahwa membeli air kemasan itu ternyata tidak baik untuk iklim, tidak baik untuk bumi. Jadi salah satu kebiasaan yang saya hentikan itu adalah itu salah satunya. Tuh, kenapa, alasan apa sehingga saya harus menghentikan itu? Karena tidak baik untuk bumi dengan berbagai materi tentang keadaan iklim sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda atau sebagai orang yang akan meneruskan kehidupan.